Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Bayunanda. Perkenalkan, nama saya Imadelis Putra. Perkenalkan, nama saya Ngurah Putuanga Merdiana Putra. Dan perkenalkan, nama saya Gede Midiana Putra. Oke, baik. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi sejarah dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Dimulai dari yang pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Baik, dilanjutkan oleh Khalid, silakan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi, Palembang. Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Bangka Barat. Dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu dipakai pada zaman Sriwijaya karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada saat zaman Sriwijaya, bahasa Melayu mulai dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa baku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas di peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis maupun seperti pada batu nisan di Minye, Bijoh, Aceh, Berangka pada tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Pasutri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Taju Salatin, dan Usta Salin. Dan dilanjutkan oleh Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah.
Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, pertama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Baik, saya akan melanjutkannya. Oke, kemudian bagaimana dengan kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia? Jadi kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Februari pada tahun 1975, dan bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara sendiri dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 36 yang tercantum di sana, yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sendiri memiliki kedudukan yang tinggi bagi bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang di sana juga dijelaskan pada bab ke-25 yang bunyinya adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Dan kemudian fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa negara selanjutnya ialah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Baik, sekian presentasi tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para mesan. Om Santi Santi Santi.